Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Alia Noviana dari kelas Humas 3D. Di sini saya akan menjelaskan 25 teori komunikasi. Yang pertama ada teori komunikasi linear, di mana komunikasi itu berjalan satu arah dari pengirim ke penerima tanpa balasan. Contohnya adalah pidato di depan umum. Yang kedua adalah teori komunikasi interaksional, di mana pada teori ini ada proses kirim pesan dan balasan atau feedback, tapi bergantian gitu, seperti tanya jawab di kelas. Nah, terus yang ketiga ada teori komunikasi transaksional. Komunikasi ini terjadi dua arah secara bersamaan. Contohnya kayak ngobrol tatap muka gitu. Yang keempat ada teori stimulus respon atau SR, di mana pesan dianggap rangsangan yang memicu reaksi. Contohnya iklan bikin orang tertarik beli gitu. Terus yang kelima ada teori jarum hipodermik, di mana media itu dianggap sangat kuat untuk mempengaruhi audiens secara langsung. Contohnya berita itu bisa langsung mengubah sikap orang gitu. Yang keenam ada teori agenda setting, di mana media ini tidak menentukan apa yang harus dipikirkan, tapi apa yang penting untuk dipikirkan. Contohnya, isu sering muncul itu jadi bahan pembicaraan publik gitu. Terus yang ketujuh ada teori use and gratification, di mana pada teori ini orang memilih media sesuai kebutuhan mereka. Contohnya, kalau mau nonton YouTube, orang nonton YouTube buat hiburan gitu. Terus yang kedelapan ada teori difusi inovasi, yakni menjelaskan bagaimana ide baru itu menyebar ke masyarakat. Contohnya tren aplikasi baru gitu. Terus yang kesembilan ada teori spiral keheningan, di mana orang itu cenderung diam jika pendapatnya berbeda dari mayoritas. Contohnya kayak takut dikucilkan lah gitu. Nah, terus yang ke-10 ada teori kultivasi, di mana media ini membentuk cara pandang orang terhadap realitas. Kayak contohnya TV membuat dunia itu terasa berbahaya gitu kalau misalnya nonton yang kriminal gitu lah. Terus yang ke-11 ada teori gatekeeping. Di sini informasi itu disaring sebelum sampai ke publik. Contohnya editor saat memilih berita gitu. Terus yang ke-12 ada teori framing, di mana media ini membingkai cara suatu peristiwa itu ditampilkan. Contohnya sudut pandang berita gitu. Terus yang ke-13 ada teori komunikasi persuasif, di mana pada teori ini komunikasi itu bertujuan mempengaruhi sikap atau tindakan. Contohnya adalah kampanye politik gitu. Nah, yang ke-14 ada teori kredibilitas sumber. Nah, di sini pesan itu lebih dipercaya jika penyampaiannya dipercaya gitu. Contohnya adalah dokter saat berbicara soal kesehatan gitu kan. Yang ke-15 ada teori interaksi simbolik. Di sini makna muncul dari interaksi sosial. Contohnya adalah bahasa dan simbol kita sehari-hari, kayak misalnya mengangguk itu berarti menyetujui, seperti itu. Terus yang ke-16 ada teori konstruksi sosial, di mana realitas itu dibentuk oleh komunikasi manusia. Contohnya norma sosial itu terbentuk lewat interaksi. Nah, yang ke-17 ada teori komunikasi antar budaya, di mana komunikasi itu dipengaruhi perbedaan budaya. Contohnya cara sopan santun setiap negara itu berbeda gitu. Nah, terus yang ke-18 ada teori akomodasi komunikasi, di mana orang itu menyesuaikan gaya bicara mereka dengan lawan bicara gitu. Contohnya pakai bahasa santai ke kawan, terus pakai bahasa yang lebih sopan ke yang lebih tua gitu. Terus yang ke-19 ada teori identitas sosial. Nah, identitas kelompok ini mempengaruhi cara komunikasi. Contohnya bahasa komunitas tertentu gitu. Terus yang ke-20 ada teori ketergantungan media, di mana semakin bergantung pada media semakin besar pengaruhnya. Contohnya update berita dari satu sumber aja gitu. Yang ke-21 ada teori informasi, di mana komunikasi itu dilihat sebagai pengiriman data atau informasi. Contohnya kayak sinyal dan pesan gitu. Terus yang ke-22 ada teori komunikasi organisasi, di mana komunikasi dalam struktur organisasi gitu. Contohnya komunikasi atasan dan bawahan. Terus ada teori retorika, di mana di sini adalah seni berbicara untuk meyakinkan orang. Contohnya adalah pidato motivasi gitu.
Nah, terus ada teori konflik, di mana di sini itu komunikasi bisa memicu atau menyelesaikan konflik. Contohnya debat pendapat gitu. Terus yang ke-25 atau yang terakhir adalah teori media baru atau new media, di mana komunikasi ini lewat teknologi digital. Contohnya media sosial. Seperti itu. Baik, sekian penjelasan dari saya tentang 25 teori komunikasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.